Kemudian saya membagikan rekan-rekan para jurnalis yang hadir dan seluruh warga yang juga ikut hadir secara online. Pada hari ini saya akan melaksanakan press release terkait pengungkapan kasus pemerasan yang diberikan oleh bukan oknum wartawan. Kalau oknum wartawan kan wartawan yang jadi oknum, kalau ini bukan wartawan. Sebelum saya sampaikan detail pengungkapan kasusnya, saya juga perlu menceritakan latar belakang kenapa kami melakukan penindakan yang kami anggap sangat penting ini. Jadi awalnya setelah kami kunjungan kerja ke beberapa kecamatan dan desa, kami mendapatkan curhatan dari para kepala pekon atau lurah, kepala puskesmas, dan juga kepala sekolah. Jadi ada 3 anggaran dari pusat yang mengalir sampai ke level desa, sampai level kecamatan yang itu bocor uangnya. Jadi ada dana yang sumbernya dari pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga yang ke desa. Yang desa ini memang harusnya diperuntukkan untuk para petani ya, karena di Pringsewu ini mayoritas adalah petani. Nah, uang-uang itu ternyata tidak terserap dengan sewajarnya. Sebagai contoh, dari desa, anggaran dana desa itu 40 sampai 65 juta disediakan hanya untuk suatu publikasi gitu ya. Yang itu harusnya memang digunakan untuk bermitra dengan media yang terverifikasi. Namun pada pelaksanaannya media ini jumlahnya bertambah dari waktu ke waktu karena banyak yang mengatasnamakan media. Banyak orang-orang, organisasi-organisasi yang mengatasnamakan media. Yang tadinya 2020 jumlahnya tercatat di Diskominfo Provinsi Pringsewu itu adalah 16 media. Tahun berikutnya bertambah jadi 45. Tahun berikutnya lebih dari 200. Dan tahun ini sudah mencapai 450-an. Nah, setelah kami lakukan penyelidikan, kami temukan bahwa hanya 30-an media yang terverifikasi, dan beberapa puluh juga wartawan yang memang sudah memiliki sertifikasi atau sudah mengikuti ujian kompetensi wartawan KW. Nah, kami juga perlu melakukan pendalaman dari sekian banyak media yang bukan media terverifikasi yang sudah memang berbadan hukum, tercatat sebagai perusahaan media, itu juga memang ada, tapi memang belum selesai proses verifikasinya di Dewan Pers. Kalaupun jumlahnya itu di total itu masih kurang dari 50. Nah, pertanyaannya adalah yang 400 ini siapa? Yang 400 ini siapa? Nah, ternyata setelah kami lakukan penyelidikan, kami temukan bahwa memang banyak orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai wartawan. Jadi bukan oknum wartawan ya, saya tegaskan sekali lagi, bukan oknum wartawan. Orang-orang yang mengatasnamakan wartawan, yang kemudian mereka datang ke kantor-kantor kelurahan, kantor-kantor pekon, ke sekolah-sekolah SMP dan SMA, dan juga puskesmas untuk mengirimkan berita-berita yang mendiskreditkan pejabat-pejabat di situ. Nah, modusnya sangat mudah sebetulnya, karena hosting untuk mereka itu bikin seolah-olah media itu murah ya, kurang dari 1 juta untuk setahun. Bahkan domainnya pun terkadang free. Jadi memang modal 1 juta, pukul rata 1 juta,
Mereka dalam waktu setahun itu sudah bisa menghasilkan puluhan juta rupiah. Nah, ini mendorong fenomena yang lebih luas lagi. Kalau di Sidrap ada kampung penipu, sama juga di Tulung Selapan ya, kampung penipu. Karena satu berhasil, akhirnya tetangganya pun ikut semua gitu ya, semuanya jadi penipu. Nah di sini pun akhirnya terjadi. Karena enak ini jadi wartawan abal-abal, satu kampung pun jadi wartawan. Jadi kampung wartawan. Nah, kami melihat fenomena ini dalam kurun 3 bulan terakhir. Saya rasa ini memang sudah sangat memprihatinkan dan harus dilakukan penindakan segera. Karena apa? Sudah ada lurah, sudah banyak lurah yang tidak mau masuk kantor karena sudah ditungguin itu sama wartawan abal-abal. Oke? Takut itu masuk kantor karena pasti diminta uang. Takut masuk kantor karena anak-anaknya pun diintimidasi, didatengin ke sekolahnya, foto-foto, pakai baju menyeramkan, foto sebelahan sama anaknya. Ya otomatis pasti takut lah diintimidasi seperti itu. Level intimidasinya sampai membuat ada kepala pekon yang stroke. Bahkan ada kepala pekon yang sampai meninggal. Jadi ini memang sudah melampaui batas. Fenomena ini harus segera dihentikan. Oleh karena itu, kami mengajak sebetulnya untuk para kepala pekon, kepala sekolah, kepala puskesmas untuk bekerja sama dengan kami untuk mengungkap kasus ini. Namun intimidasinya itu levelnya sudah melampaui batas sehingga mereka pun tidak mau melaporkan hal ini ke pihak kepolisian. Tidak mau karena ketakutan. Nanti kalau misalnya ditangkap, Pak, keluarga saya bagaimana? Nanti keluar dari penjara nanti diincar lagi, Pak, keluarga saya. Nah seperti itu. Akhirnya karena tidak ada satupun yang berani untuk melaporkan, kami kuntit, kami buntuti orang yang paling besar mudorotnya di Pringsewu, ya ini si Abidin. Karena dia ini mantan kepala pekon yang tahu kelemahan-kelemahannya kepala pekon. Karena dia juga dulu korupsi ya mungkin ya, jadi dia tahu kalau teman-temannya lagi korupsi. Jadi diancam-ancam lah itu menggunakan kedok LSM. Yang LSM ini dia yang saya bilang tadi hosting situs mengatasnamakan media. Yang itu sudah kami cek tidak terverifikasi dan orang lain juga tidak pernah mengikuti ujian kompetensi wartawan sama sekali ya. Nah kami ikutin si Abidin ini. Nah apesnya ketika dia memang minta uang kepada 8 koper sebesar 2 juta rupiah masing-masing. Nah ketika dia mengambil uang sejumlah 16 juta yang tadi sudah saya perlihatkan, kami lakukan penangkapan. Dan benar setelah kami lakukan penyelidikan, Abidin dan kawan-kawan yang masih DPO itu memang kerap melakukan pemerasan kepada kepala-kepala pekon. Modusnya dengan mengirimkan berita yang menakut-nakuti. Linknya dikirim, medianya itu yang dia bilang media itu tidak pernah dibaca oleh orang-orang lain. Ya hanya karena diposting di situsnya, kemudian linknya disebarkan ke orang-orang terdekatnya untuk mengintimidasi si kepala-kepala pekon ini. Nah, modus ini juga dilakukan oleh orang-orang lain yang mengaku wartawan.